Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu memberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan subuh kali ini, marilah kita mentadaburi dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, alla takhafu, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat 30 dalam surat Fussilat ini menjelaskan atau menggambarkan bahwasanya malaikat akan menghibur orang yang istiqomah saat ajal menjemput. Malaikat akan mengajak orang yang istiqomah untuk bergembira karena akan memperoleh kesenangan abadi di surga. Orang yang istiqomah akan merasa bahagia dan berkedudukan tinggi di dunia. Orang yang istiqomah tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi setelah hari kematian mereka. Orang yang istiqomah tidak bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan selama di dunia. Istiqomah merupakan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan. Dan ayat ini menyampaikan beberapa pesan yang sangat mendalam tentang keimanan, keteguhan hati, dan balasan indah bagi mereka yang istiqomah. Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Fussilat ayat 30. Yang pertama, keimanan yang kokoh kepada Allah. Orang yang mengucapkan Rabbuna Allah menunjukkan keimanan yang tulus dan keyakinan hanya kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta alam. Pengakuan ini harus diiringi dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka jadikanlah Allah itu sebagai tujuan hidup kita dalam segala aktivitas, niat, dan tujuan yang mengarah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah dalam iman dan amal soleh. Ayat ini mengajarkan betapa pentingnya istiqomah atau keteguhan hati tidak cukup hanya menyatakan keimanan, tetapi juga harus diikuti dengan konsistensi dalam amal soleh, menjauhi maksiat dan menghadapi ujian hidup dengan sabar. Maka tetaplah teguh di jalan Allah meski menghadapi begitu banyak tantangan, jangan mudah tergoyahkan oleh godaan dunia. Yang ketiga, dukungan malaikat bagi orang yang istiqomah. Allah SWT memberikan kabar gembira bahwa malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah membawa pesan yang menyenangkan.
Jangan takut terhadap masa depan, jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Malaikat menyampaikan kabar surga sebagai balasan atas keteguhan mereka. Keteguhan dalam iman itu akan selalu mendapat pertolongan Allah, baik melalui malaikat atau kekuatan batin. Yang keempat, janji surga untuk orang beriman. Allah menjanjikan surga kepada mereka yang mengutamakan keimanan dan istiqomah dalam hidupnya. Ini adalah pengingat bahwa perjuangan di dunia akan berbuah manis di akhirat. Maka jadikanlah surga itu sebagai motivasi terbesar dalam hidup kita. Bersabarlah, karena segala pengorbanan di dunia akan diganja dengan kenikmatan abadi. Demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Fussilat ayat 30. Dan surat Fussilat juga memberikan pelajaran bahwa keimanan kepada Allah dan istiqamah adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan hidup, dukungan malaikat, serta balasan surga. Semoga kita dapat menjadikan hidup ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan terus menjaga keimanan dan amal soleh. Meski berbagai ujian datang menghadang, semoga kita tetap teguh dalam iman, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berpegang teguh kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Dzaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.